Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat malam kepada Ibu Elis Fauziah selaku dosen pengampu ekonomi manajerial. Dan saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua yang menempuh mata kuliah ekonomi manajerial. Pendidikan bukan hanya sekedar datang ke sekolah atau ke kampus, melainkan pendidikan yang sebenarnya yaitu ketika kita lepas dari sekolah atau kampus, ilmu yang kita dapat bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas, sehingga ilmu yang kita dapat itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu pentingnya manajemen risiko perusahaan atau ERM pada nilai perusahaan. Bukti dari perusahaan industri Vietnam yang terdaftar. Presentasi kali ini saya tidak hanya sendiri, melainkan akan ditemani oleh teman saya yaitu Safriyadi Hamdani, NIM 72, Prodi Agribisnis 2018, dan saya sendiri Nanang Agus Diam Perdana, NIM 78, Prodi Agribisnis 2018. Apakah yang disebut dengan manajemen risiko perusahaan? Yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengolah risiko individu. Misalnya, risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko reputasi, dan risiko hukum dalam kerangka strategi dan koordinasi. Tujuannya sendiri yaitu untuk mendapatkan pemahaman sistematis tentang saling ketergantungan dan korelasi antara risiko. Menurut selanjutnya, penerapan ERM atau manajemen risiko perusahaan. Yang pertama yaitu dampak manajemen perusahaan terhadap nilai perusahaan, yaitu mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan positif antar manajemen risiko dan dengan instrumen keuangan, derivatif, dan nilai. Yang kedua, dampak faktor lain terhadap nilai perusahaan, yaitu untuk mengukur sejauh mana perusahaan tertentu telah menerapkan ERM atau manajemen risiko perusahaan. Dan kemudian menilai implikasi nilai dari suatu program dan dihasilkan pada perusahaan di Vietnam, bahwa perusahaan di Vietnam masih sedikit yang terdaftar di bursa saham. Kemudian metodologi yang digunakan pada kasus perusahaan di Vietnam. Metodologi yang digunakan yaitu data dan sampel, kemudian model penelitian. Data dan sampel menjangkau perusahaan industri yang terdaftar dari pasar saham Vietnam selama periode 2012 sampai 2018 dengan sampel sebanyak 77 perusahaan. Model penelitian berdasarkan variabel dan hubungan yang diusulkan, mengartikulasi bagian sebelum, sehingga dalam menggunakan model yang digunakan yaitu model Tobins. Q sama dengan delta O plus delta 1 ERM plus beta 2 ZIS plus beta 3 L leverage plus beta 4 ROA plus beta 5 deviance plus beta 6 GR plus E digunakan sebagai proxy untuk akuntansi nilai perusahaan untuk kinerja keuangan berbasis pasar perusahaan. Kemudian ERM, hipotesis yang digunakan pada manajemen risiko perusahaan. Yang pertama yaitu
Ketika hipotesis menerima H1, yaitu ada hubungan positif antara ERM dan nilai perusahaan. Jika menerima H2, ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Dan H3, ada hubungan positif antara leverage dan nilai perusahaan. Dan H4, ada hubungan positif antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Dan H5, ada hubungan positif antara dividen dengan nilai perusahaan. Dan H6, ada hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dan nilai perusahaan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya manajemen risiko perusahaan atau REM. Nah, di sini terdapat tabel yang di situ berbahasa Inggris. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan tabelnya. Saya langsung pada intinya, yaitu bahwa REM ini memiliki hubungan positif, yaitu dengan Tobin-Key yang menerima H1. Ketika pelaku bisnis melakukan manajemen risiko, maka nilai bisnis akan meningkat 0,14 kali lipat dibandingkan dengan tidak melakukan manajemen risiko keuangan. Jadi alangkah baiknya melakukan manajemen risiko seperti itu daripada tidak. Lalu yang kedua, di situ tidak terdapat pengaruh tidak langsung ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan industri, sehingga hipotesis yang kedua ini ditolak, yang artinya nilai aset yang besar dari suatu perusahaan itu tidak akan menjamin kesan investor terhadap perusahaan tersebut akan meningkat. Jadi tidak ada jaminan seperti itu. Investor itu akan meningkat ke perusahaan tersebut. Itu. Yang ketiga ialah tidak adanya korelasi antara hutang dan nilai perusahaan. Maka H3 ini juga ditolak, yang menunjukkan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Liebenberg dan Hoyt pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa hubungan antara leverage keuangan dan nilai perusahaan adalah positif. Namun, ketika perisai pajak lebih rendah dari biaya kelelahan keuangan, itu sebelumnya terdapat typo dalam pengetikan. Itu bukan kelelahan ya, tetapi pengolahan. Jadi, namun ketika perisai pajak lebih rendah dari biaya pengolahan keuangan, nilai perusahaan akan turun. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat ialah ROA positif. Hubungan dengan Tobin-Key yang artinya menerima H4. Ketika ROA meningkat 1 unit, nilai perusahaan akan meningkat 1,42 kali di bawah kondisi dari faktor lain yang tidak berubah. Nah, hasil ini sejalan dengan studi Bertinetti pada tahun 2013. Baik bisnis profit merupakan faktor penting yang positif mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi ketika ROA ini meningkat 1, maka nilai perusahaan ini akan meningkat 1,42 kali di bawah kondisi faktor yang tidak berubah seperti itu. Faktor lain yang tidak berubah. Selanjutnya yang kelima ialah analisis ini menunjukkan bahwa leverage sebagian besar tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel yang diperiksa, yang artinya H5 juga ditolak. Hasil ini sesuai dengan TAS dan ED pada tahun 2018 dan Modigliani Miller pada tahun 1958.
yang menemukan bahwa leverage tidak berhubungan dengan nilai perusahaan, dan juga hasil dari hipotesisnya Miller pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa struktural modal suatu perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap nilai pasarnya. Seperti itu. Yang terakhir, yang keenam ialah di sana tidak ada korelasi antara pertumbuhan penjualan dan nilai perusahaan, yang artinya H6 juga ditolak. Sesuai dengan pendapat Zhang dan Park pada tahun 2011 bahwa keuntungan menciptakan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan menghambat profit, seperti itu, profitabilitas, yang artinya di situ ada peningkatan tetapi ada yang menghambat, seperti itu. Keuntungannya itu menciptakan pertumbuhan tetapi pertumbuhannya itu menghambat profitabilitas, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dikarenakan ini penguasaan dari jurnalnya, kami juga mendadak dan juga kejar tayang ya dengan tugas-tugas yang lainnya. Sekian, terima kasih.